Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi bagaimana membagikan soal yang kita buat dalam Microsoft Forms kepada teman-teman guru atau kepada siswa. Kita akan mulai dari soal yang kita buat ini. Misalnya ini soal saya, passive voice. Kemudian kita akan bagikan, kita akan pilih share di sini. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah anyone with the link can respond. Maksudnya siapapun yang punya link yang Anda bagikan nanti akan bisa memberikan respon kepada soal yang Anda berikan. Yang kedua, only people in my organization can respond. Berarti hanya orang-orang yang sama di organisasi kita. Misalnya di sekolah saya domainnya adalah @smpn2blora.sch.id. Kalau teman-teman yang saya bagikan ini mempunyai akun tersebut, mereka akan bisa merespon. Tetapi kalau tidak, berarti tidak. Sama dengan murid-murid. So, kalau kita ingin siapapun bisa merespon, kita cukup klik anyone with the link and respond. Seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini ada share as a template, get a link to duplicate, and get a link to view and edit. Kalau ibu bapak sekalian ingin berbagi soal, misalnya ya, saya mengajar kelas 9 I dan J, sedangkan teman saya mengajar kelas G dan H. Guru bahasa Inggris yang lainnya mengajar kelas A hingga F. Bagaimana biar soalnya itu sama, tetapi nanti responnya bisa masing-masing guru unduh tanpa tercampur dengan kelas-kelas yang lain, maka saya akan bagikan yang get link to duplicate. Nah, kalau get link to duplicate itu nanti teman saya yang akan membuat atau membagikannya kepada anak-anak juga membagikan kopinya sendiri. Nanti dia akan mendapat respon dari anak-anak di akun teman, di akun dia gitu. Nah, sekarang yang saya praktekkan itu yang anyone with the link saja ya. Ini anyone with the link. Kita buat seperti ini. Nah, ibu bapak sekalian, ada yang tanya juga bagaimana mengatur tanggal dan jam yang kita tentukan untuk anak-anak. Di sini ada titik 3, kita bisa klik. Yang pertama ada settings, yang kedua ada feedback, dan yang ketiga ada terms. Kita akan klik setting. Nah, ini lihat ada option for quiz, show results automatically. Responders will see the results after you have reviewed their answers manually. Ini berarti nanti si responden nanti setelah submit jawaban mereka akan otomatis bisa lihat berapa nilai yang mereka peroleh jika tombol ini saya hidupkan atau saya nyalakan berwarna hijau. Tetapi ketika saya off-kan seperti ini, responden tidak bisa melihat berapa nilainya yang mereka bisa peroleh. Karena ada banyak tujuan kita ini nge-share soal atau membagikan soal untuk sekedar latihan atau untuk ulangan harian. Mungkin kalau untuk sekedar latihan kita bisa tampakkan di sini view resultnya, sehingga anak-anak nanti tahu mana jawaban yang benar dan mana yang jawaban salah. Sehingga ketika mereka setelah mengeklik jawaban yang salah, mereka bisa mencoba lagi mengeklik jawaban yang benar. Itu untuk latihan. Tetapi kalau misalnya untuk ulangan atau ujian atau tes, kita buat ini off. Nah, ini tadi karena saya sudah pilih anyone with the link, bagi siapa yang bisa mengisi form yang saya bagikan. Ini ada tampak anyone with the link can respond, ada di sini, warna hitam di sini. Kemudian option for responses. Accept responses maknanya nanti kita menerima respon dari para responden. Kalau kita ingin menyetel tanggal, kita misalnya setel tanggalnya di sini, start date,
tanggal mulainya kapan. Misalnya hari ini tanggal 23 bulan April 2020. Kita akan set pukul 3 sore, berarti kalau belum pukul 3 nanti anak-anak tidak bisa mengerjakan. Kemudian end date-nya misalnya pukul 4, jadi 1 jam saja, atau kita buat setengah jam, terserah kita. Nah, Bapak Ibu, di sini ada shuffle question. Kita maknanya bisa mengacak pertanyaan. Di sini ditanyakan apakah ada all question atau log question. Kalau all question nanti ini yang nomor 1, nama, kelas, dan mother's name juga akan ikut teracak. Jadi biar tidak ikut teracak, akan kita log question saja. Seperti ini, kita klik log question. Nah, yang kita log question nomor 1 sampai nomor 3 yang berupa identitas siswa. So kita tulis di sini 1 sampai 3. Nah, ini yang di sini ada customized thank you message. Ini bisa kita lihat your response was submitted. Ini di situ misalnya kita tambahkan di sini setelah your response was submitted, kemudian kita beri thank you. Nah, seperti ini. Ini bisa dibuat seperti ini. Itu kalau kita ingin membuat anak-anak mengerjakan pada jam tertentu. Tapi kalau tidak secara terbuka dan waktunya mungkin lama untuk belajar di rumah, kita tidak perlu membuat start date dan end date. Jadi kita akan balik di sini, kita akan kosongkan dan shuffle question-nya ini tetap. Kalau shuffle question berarti memang pertanyaan yang diacak, karena sebenarnya ada pilihan yang shuffle option. Kalau shuffle option saya akan tunjukkan dulu ya. Kalau misalnya kita akan shuffle option di sini misalnya kalau misalnya soalnya pilihan ganda, kita ambil ya soalnya yang pilihan ganda. Misalnya ini saya ambil soal pilihan ganda, bagaimana kita mengacak pilihan jawaban. Jadi bukan kita acak yang pertanyaannya, tapi kita acak jawabannya. Contoh ini saya nomor 4. Kita misalnya di sini ada titik 3 di bawahnya soal ya, teman-teman. Di sini ada titik 3, kemudian ini kan ada shuffle option. So, ini kita klik shuffle option. Nah, sekarang akan terlihat shuffle optionnya ada tanda centang. Maknanya nanti ketika soal ini kita bagikan, kita akan memberikan soal secara nomornya tetap, tetapi jawabannya diacak. Terserah Bapak Ibu merasa nyaman yang mana, mengacak soal atau mengacak jawaban. Oke, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah kita bahas tentang bagaimana share ya. Ini bila kita pilih anyone with the link and respond. Coba perhatikan, ini adalah linknya, bisa kita copy, kemudian kita akan bagikan misalnya lewat grup WA atau lewat Facebook atau lewat Kaizala atau lewat Telegram atau lewat apa yang Bapak Ibu inginkan untuk berkomunikasi sama anak-anak. Cuman link ini masih terlalu panjang. Untuk memperpendek, kita akan pendekkan linknya ini menggunakan ini, bisa menggunakan bit.ly atau menggunakan tiny URL. Nah, ini kita akan create seperti ini ya. Kita buka bit.ly.com, kemudian kita create. Nah, kita paste long URL yang tadi kita ambil dari form, kita paste di sini. Nah, ini akan muncul otomatis. Ini tadi title-nya adalah notices. Kalau belum ada di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan judulnya tes yang kita berikan. Terus ini copy, kemudian kita bisa bagikan melalui grup WA misalnya ini ya. Oke, saya seperti ini, kemudian kita klik notices seperti ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu caranya kita membagikan soal yang kita buat melalui Microsoft Office. Semoga bermanfaat. Terima kasih.